Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang online untuk mata kuliah desain periklanan 1, kelas pagi jam hari ini tanggal 6 April 2020 ya. Jadi kemarin Pak Adit telah menugaskan untuk menyiapkan desain kartu nama, kop, dan amplop. Sudah di-upload di Google Classroom? Saya baru kartu nama aja, Pak. Kartu nama saja. Ya, saya Punya Rizkan? Halo? belum, Pak. Baru tahu tadi pagi kalau ditugaskan, baru dikasih tahu dia itu pas tadi semalam dikasih tahu, oh, ternyata lagi, ternyata belum mengerjakan saya, Pak. Baik, sebenarnya tugasnya kan sudah lama itu ya. Sudah lama, cuman ya kalian saja yang kurang. Kalau setahu saya itu yang di foto dulu yang aslinya tuh, Pak. Ya, tapi kan desainnya tetap akan dibuat. Jadi nanti supaya tahu aslinya sama redesign kamu. Gitu. Kalau yang aslinya saya udah ada, cuman yang desain redesainnya itu belum tahu. Belum ya. Baik. Coba kita lihat punyanya Aldian dulu ya, punyanya Aldian. Sebenarnya penting bisa diperbaiki desain kamu dan untuk mendiskusikan bagaimana desain kamu itu telah mencapai kualitas yang diharapkan atau tidak dalam kartu nama tersebut ya. Aldian sudah di-upload ya? Sudah, Pak. Sudah, kita coba kita lihat ya di Classroom ya, Pak. Ini sudah buka itu ya. Ya, ini karya Aldian ya. Iya, Pak. Itu kok barcode-nya tulisan barcode gitu, memang. Enggak kan, harusnya kan garis-garis barcode gitu, Pak. Ya, mestinya kamu ya simulasikan barcode-nya itu, walaupun mungkin masih dalam bentuk sketch-nya. Foto Iya, Pak. termasuk, ya mestinya kan fotonya kamu kasih saja foto salah satu guru, ataupun ini kan sebenarnya untuk merancang kartu nama untuk SMK ya. Iya. Jadi oke, jadi kartunya apa nih? Ini kartu pelajar. Iya, Pak, kartu pelajar, Pak. Oh, kartu pelajar. Kartu pelajar. Baik ya. Jadi disimulasikan dalam bentuk yang sesungguhnya ya. Coba kalau melihat ini nanti bagaimana, karena nanti akan kelihatan antara foto kamu dengan background ini, karena sama-sama menggunakan foto ya. Jadi yang satu itu backgroundnya adalah foto sekolahnya itu sekolahnya. Iya, iya, foto sekolahnya, Pak. Foto sekolahnya, yang satunya adalah foto orangnya. Apakah ini nanti akan membuat blend ya. Jadi perhatiannya di antara keduanya itu akan mengakibatkan
tercampurnya perhatian antara foto sekolah dengan foto dari pelajar itu tadi, kartu mahasiswa, kartu siswa ya. Apakah strateginya agar tidak mencampur kemudian menggunakan frame foto berupa garis, ya. Kemudian ini akan kelihatan kalau ada gambar apa namanya fotonya aslinya, ya fotonya sudah disimulasikan ya, nanti diperbaiki ya. Kemudian juga kesan daripada kopnya itu ya, kopnya itu jadi kesan formalnya agak sedikit hilang. Sebenarnya informasi yang dibutuhkan di dalam kop tersebut ini hanya menampilkan alamat situsnya ya, alamat situs. Ya. Sementara di situ fungsi kartu pelajar ini sebagai apa sih? Identitas pelajar, Pak. Identitas pelajar. Ya, tentu ya. Identitas pelajar kepentingannya digunakan untuk apa? Semacam kartu nama gitu juga atau? Ya, semacam kartu nama gitu juga, Pak. Nah, semacam kartu nama berarti kan ini berarti kartu yang cetak ya, artinya ketika orang membaca di situ tentu akan dibutuhkan alamat realnya. Ini di mana sih? Jadi kalau untuk alamat realnya itu ada di belakang, Pak. Oh, alamat realnya ada di belakang. Nah, kita lihat. Oh, ini kartu Jalan Parikesit. Nah, ini juga kritik Pak Edi ya. Jadi tulisan antara logo itu dengan tulisan SMK itu kan di belakangnya logonya ada unsur teks ya. Iya. Teksnya dengan tulisan SMK-nya itu bahasa Jawanya dinkyuk, saling menumpuk. Gitu kan? Itu kurang bagus di dalam desain ya. Karena sama-sama tulisan yang dia itu saling bertumpukan ini akan mengganggu unsur keterbacaannya juga. Jadi background itu tidak hanya sekedar apa ya, sekedar sesuatu yang menjadi suasana terhadap desain tersebut, latar belakang tersebut, tapi perlu kamu kepentingannya apa itu background itu. Nah, kalau background itu hanya merupakan suatu unsur-unsur grafis yang tidak memiliki makna tekstual, tidak ada pesan tekstual, itu akan lebih netral karena dia akan ditimpai dengan tulisan. Yang ini kan SMK Negeri 2, Parikesit Salatiga menumpui informasi yang ada di logonya itu. Penting logonya itu ditempatkan pada suatu ruang komposisi yang dia itu terbuka supaya logonya sendiri bisa membawa suatu pesan. Ya, karena logo itu representasi dari sekolah ya. Jadi jangan kamu cuma sekedar menjadi hiasan belakang, penting hiasannya yang netral. Ya. Background-nya yang netral, misalnya unsur-unsur grafis, garis-garis, ataupun tekstur, gitu kan lebih netral dibandingkan dengan kamu memaksa proporsi logo itu juga terlalu besar. Ya. Itu kritik Pak Edi. Kemudian juga hierarki. Ya. Hierarki itu adalah penggolongan dan tingkatan informasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita kelompokkan, di sini ada kop SMK Negeri 2 Salatiga dengan Jalan Parikesit Salatiga, ya kan? Kemudian ada kelompok identitas, nomor, nama, tempat, agama, golongan darah, keahlian. Ini kelompok tersendiri. Dua kelompok itu menyampur seolah-olah tidak ada batas dan ini menyampurkan dua kelompok itu tidak ada hierarki seperti itu membingungkan informasi juga. Mending karena ini ada dua kelompok, bagaimana strategi visual kamu itu memisahkan dua kelompok tadi. Kelompok
SMK Negeri 2 Salatiga Jalan Parikesit satu kelompok sendiri, sementara kelompok informasi yang lain itu di nomor induk siswa, nama, tempat tanggal lahir, agama itu satu kelompok sendiri. Sementara kemudian juga catatan, kemudian kepala ini juga ini kelompok tersendiri. Jadi kalau bisa kita kelompokkan informasi ada 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana strategi layout kamu? 5 ditambah logomu itu. Karena logomu itu tidak bisa hanya sekedar menjadi background. Karena dia punya kepentingan representatif logo ini. Ya. Jadi dia merupakan informasi yang ya kalau memang dia sudah diletakkan, misalnya udah saya letakkan di mana ya. Mungkin tidak perlu pengulangan sudah di depan ya, nggak perlu di belakang. Supaya tidak ada pengulangan informasi. Mengoptimalkan ruang komposisi terhadap informasi yang sejenis. Ya kan? Jadi, nah sampai di sini keterangan Pak Edi terhadap kritik punya kamu jelas, Adian? Jelas Pak, jelas. Ya. Coba ini nanti diperbaiki ya. Jadi, ya Pak. Perbaiki. Kalau kamu lihat ini, coba Zirkon. Halo Zirkon. Halo? Zirkon. Ya Pak. Coba kamu kritik tadi penjelasan Pak Edi terhadap desainnya Adian tadi bagaimana? Ya. Ada enggak kamu? Yang tadi. Ya. Yaitu dari tulisan itu masih nebrak Pak kalau menurut saya Pak. Jadi nebrak? Kurang. Gimana? Masih apa? Jelas kok mati orangnya. Tuh, terus kalau dari segi warna itu sudah bagus. Cuman yang untuk tulisan SMK Negeri yang atas merah itu tuh Pak, itu kan belakangnya backgroundnya oranye. Ya. Malah kesannya nyambung Pak malah Pak. Jadi kalau sekilas dibaca itu nggak kelihatan. Ya. Tuh. Kontraskan terus gitu. Apa lagi ya? Dikontraskan. Kontrasnya itu. Cuman kalau itu outline kan itu ada outline-nya hitam. Kalau outline-nya itu agak ditebelin dikit ini malah mungkin bisa kelihatan juga Pak. Nggak kelihatan. Ya, kalau enggak malah diganti putih sekalian, outline-nya nggak hitam, itu malah lebih kelihatan mungkin. Ya. Terus sama yaitu kayak tulisan itu tadi, sama ya mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, proporsi logo juga agak pengaruh juga ya Pak ya. Ini terlalu besar jadi cenderungnya nutupi semuanya. Nah, ya mungkin itu Pak kalau kritik saya. Itu yang bagian belakang. Ya. Coba yang bagian depan kita lihat ya. Bagian depan. Nah ini, gimana kalau menurut kamu? Ya untuk bagian depannya itu kan apa namanya? Ini kan di kopnya itu ada SMKN, terus bawahnya website, bawahnya lagi itu kan ada blank space tuh Pak. Ya. Yang merah itu. Nah itu kalau seumpamanya itu dikasih alamat mungkin. Itu mungkin bisa lebih kelihatan juga. Tuh. Terus ya mungkin itu Pak. Kalau untuk background belakang ya sudah bagus dengan foto sekolah. Terus pas foto dan sebagainya tadi. Nama juga mungkin dipertebal lagi nih Pak. Kalau untuk nama kan karena ya tadi yang Bapak bilang hierarki tadi, banyak nama dan tulisan barcode itu kan gedenya juga beda. Ya mungkin kalau diganti logo barcode itu lebih bagus. Tuh Pak. Kalau kritik saya di situ aja. Jadi yang menjadi catatan itu adalah pengulangan informasi ya. Jadi tadi kalau logo di depan sudah ada logo, di belakang ya nggak usah pakai. Itu kan sudah ada di depan. Ya. Kemudian juga tadi alamat. Kalau alamat tadi Pak ditanyakan, alamatnya di mana ini? Oh ada di belakang Pak. Oke di sini yang di depan yang ditonjolkan adalah alamat website. Ya. Ini sebenarnya desainnya ini kan seolah-olah bentuknya itu ditimpakan pada kotak dengan kita lihat sudut ini ya, bagian sudut. Ini kan seolah-olah antara kartunya yang background ini kalau misalnya kartunya dipotong bentuknya
uh, rounded ini ya, apa tidak ujungnya tidak lancip, oke, nggak masalah ya. Tapi kalau ini adalah kartunya tetap kotak dengan ujung lancip, sementara di situ secara visual ada round, apa namanya, melingkar di sudutnya, maka itu juga kurang menyatu akhirnya, seolah-olah hanya menempel antara kartu ini. Ya, ini malah tadi sarannya dihilangkan tidak mengapa. Terus kemudian, nah, komposisi, dari segi komposisi kan ini kan terlalu mepet ya antara tepi itu, tepi dengan tepi gambar dengan tepi, misalnya logo ini mepet di sini. Berikan satu white space, satu ruang jarak antara komposisi supaya tidak terkesan. Kalau kita semacam dulu Pak Edi dalam Nirmana kan terangkan desain tersebut itu terkesan sesak gitu ya. Jadi ibarat ini penataan di dalam misalnya komposisi makanan misalnya ya, plating makanan itu, piringnya dengan bahan materi komposisinya itu, piringnya kekecilan, piringnya jadi penuh gitu ya. Itu ya Adian. Halo? Iya Pak. Iya ya. Coba kamu tata ya semacam itu ya. Jadi kotak format kartu nama itu adalah piring kamu, ya. Baratnya kan begitu. Sementara materi yang kamu susun itu adalah makanan di dalam plating kuliner misalnya begitu. Kebak enggak itu? Atau kalau baju, badanmu dengan bajunya ini kelihatan sesak. Ini proporsi, ini menyangkut proporsi. Jadi white space itu ruang jarak. Ruang putih itu sebenarnya bukan harus berwarna putih, tapi di mana ada sela jarak di antara misalnya tepi daripada bidang komposisi dengan objek. Itu memberikan kesan keselesaan atau kelonggaran. Biasanya orang, wah kebak penuh, gitu ya. Itu coba nanti dipertimbangkan. Terus kalau itu mau di garis merah yang di sebelah sini ya, garis merah ini coba kamu rasakan ukurannya seberapa. Kalau dia terlalu lebar nanti menjadi merah yang mubazir gitu. Jadi sesuatu yang mubazir, nah perlu mungkin tebalnya diperkecil lagi sehingga pas proporsinya. Yang di sini ya. Iya, Pak. Ya, itu. Ya. Ya. Baik, gitu ya. Saya kira itu untuk kritiknya, untuk desainnya si Aldian. Untuk Jenny, sudah dikumpulkan ya Jenny? Sudah, Pak. Ya, kita lihat ini ya. Kita sambil yang lain nanti belajar dari kritik dari masing-masing Oke, kita lihat dulu kartu namanya, kartu namanya dulu. Kayak gini ya. Ini bagian depan, bagian belakangnya, dan ayo Dani. Itu satu sisi toh? Satu sisi tak? Oh, harus dua. Ya, pertama. Kartu apa? Kartu nama itu kalau kita manfaatkan sebagai satu ruang untuk memberikan bisa diolah dua sisi.
sisi depan dan sisi belakang. Jadi kita bisa manfaatkan dua sisi tersebut, ya. Jadi silahkan nanti dikembangkan juga sisi belakangnya supaya kita memberikan ruang. Ya. Jadi sebuah media komunikasi visual itu kan kita melihat punya keterbatasan, tidak bisa sama menampung informasi. Ya. Maka keterbatasan sisi format yang dimiliki oleh masing-masing media itu harus kita optimalkan. Contohnya kartu nama itu bagian depan, bagian belakang bisa dioptimalkan untuk menyampaikan informasi. Nah, nanti bermacam-macam ya, nanti tekniknya ya. Apakah bagian belakang itu seperti si singgih tadi ya? Singgih tadi kan sisi bagian depannya adalah informasi untuk identitas, sementara sisi belakangnya itu adalah foto dan identitas sekolahnya, sementara identitas pribadinya di sisi belakang. Bagaimana kalau kita lihat di beberapa desain ya, misalnya ini Pak Edi ambil satu contoh ini ya, beberapa desain yang bisa kamu pelajari ya. Nah ini di sini kita lihat ini ya. Ini kan desainnya elegan, minimal black yellow ya. Jadi desainnya itu walaupun minimal ya, hanya dua warna black and yellow, tapi dia elegan. Dia bisa memberikan kekuatan visual untuk memberikan nilai, representasi bagi company perusahaannya. Nah di sini kan. Nah, ini bagian belakang, ini bagian depan misalnya. Jadi ketika dia itu di bagian belakang, dia memberikan untuk misalnya citra dari perusahaan, ya, di sini kan. Ya. Sementara bagian depannya itu adalah informasi personal, nama. Nah ini juga minimal, tapi dia punya kekuatan. Kekuatannya apa dia dibandingkan yang pertama tadi? Dia memanfaatkan desain ini adalah depth atau kedalaman. Jadi ada semacam 3 dimensi. Dimensi yang ketiga tidak hanya panjang kali lebar, tapi juga depth, kedalaman. Kalian lihat ini. Strateginya bagaimana? Diberikan bayangan, shadow, diberikan shadow. Sehingga desain tersebut coba tidak ada shadow, maka dia kesannya flat. Di sini tidak ada shadow, hanya flat, dan untuk daripada segi 6, ya, poligon segi 6 ini, itu yang di sebelah kiri tidak akan muncul. Itu konsekuensinya. Dia hanya menjadi bentuk seperti panah ke kanan. Sementara dikasih shadow, ini ada dua sisi, bahwa bidang poligon segi 6 ini itu akan lebih muncul ke depan. Dan background-nya hanya 2 warna, warna hitam dan warna kuning. Sementara tulisannya menggunakan putih. Ya. Tadi Pak Edi kemukakan sisi yang pertama tadi, ini kan unsur grafis di sini tebalnya sudah cukup. Kalau dia diberikan tebal lagi malah berlebihan. Ya. Jadi tebalnya karena kekuatan visualnya sudah cukup untuk memberikan garis bawah. Ini memberikan satu garis bawah ya, macam itu.
bawah di sini kan, sehingga tidak terlalu tebal pun sudah cukup memberikan garis bawah ya. Tapi kalau desain yang tadi itu terlalu tebal merahnya ya. Lalu ini informasinya. Coba kamu bikin seperti itu, Den. Jadi bagian depan dan belakang. Gimana, Den? Oke, Pak. Nanti coba tak desain ulang. Ya. Jadi fungsinya diskusi ini adalah untuk apa namanya? Kita memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam desain kamu ya, dari kritik-kritik. Kita kembali ke desain kamu ini ya. Nah, ini garis putih di sebelah atas dan kiri ini pengaruh apa ini? Bisa muncul di sini. Kamu sengaja atau tidak sengaja? Gimana, Den? Itu tak kasih garis potong, Pak. Jadi yang buat cetak itu jadi kena garis potong ya. Ada putih-putih ya. Kena garis potongnya ya. Kesannya jadi mengganggu ya. Kalau garis potongnya ya, nanti kesannya jadi mengganggu. Sementara di sebelah kanan juga tidak ada ya. Sebelah kiri apakah hanya dipotong sebelah kiri atas ya. Jadi kalau untuk desain ya cukup nanti kamu utuhkan aja ya. Itu pertama ya. Terus kemudian oke ya. Jadi di sini logo, kemudian menampilkan isi identitas perusahaannya, ya. Kemudian di sini adalah produknya, lalu di sini adalah informasi penunjangnya. Ditambahi ikon-ikon untuk mempertegas informasi teks ini. Jadi strategi ini penting juga ya. Jadi bahasa kamu tidak hanya menggunakan bahasa tekstual ya. Jadi kamu bisa menggunakan bahasa ikonik ini ya. Tanda, menggunakan tanda atau sign. Ya, sign yang berupa ikon. Nanti kita pelajari di semester 4 semiotika desain. Ini penting ikon-ikon semacam ini karena ini mempertegas tentang tulisan yang di sebelah kanan. Tulisan ini apa toh? Oh, ada gambar HP. Oh, ini apa toh? Ini surat. Maka di sini ada amplop mail. Oh, ini alamat apa? Facebook. Kan begitu. Ini adalah lokasi tanda kota pelajar. Nah, itu menjadi memperjelas informasinya ya. Gitu ya. Jadi baik, jadi ini gitu, ya. Terus siapa lagi yang sudah? Kita lihat ya yang sudah mengumpulkan ya. Baru diupload, Pak. Ya? Riskan diupload? Ya, saya baru diupload. Ya. Baik, kita lihat ya. Tapi bukan kartu pelajar, Pak. Apa? Tapi kartu identitas. Kartu identitas. Oh, itu tadi diskon. Belum ada file. Barusan ya. Silio, kita semua. Baru Denny, Aldian, sama Julio. Baru 3. Sudah diupload, Rizkan? Belum, Pak. Belum. Baik. Risa, gimana Risa? Punyamu? Risa? Halo Risa.
Iya? Iya? Oh. Ya, ini. Dia, halo dia. Risa? Ya, dia. Udah masuk Pak, punya saya Pak. Ya, nyapa dia dulu. Dia sudah dikumpulkan tugasnya? Belum Pak, baru buat itu Pak, amplop yang surat sama kartu nama belum. Oke. Belum saya Segera di apa namanya di upload ya. Pak Adi nanti bisa komentari. Ya. Baik, Risa, bagaimana Risa? Risa belum juga? Baik, nanti kata tadi Pak Edi ya, nanti masing-masing Pak Edi akan bikin komentar dari tugas-tugas itu seperti ini ya, tapi lewat YouTube saja. Saya kalian bisa mungkin secara tidak masuk punya ini diskon ya, diskon tadi sudah diupload ya, coba Pak Edi lihat. Sudah Pak. Ya. Ini gimana nih? Bagian depan belakang atau jadi satu? Depan belakang Pak itu Pak. Mestinya dipisahkan. Jadi kalau kamu menyajikan kasih jeda supaya dia terpisah gitu ya. Jadi oke, ini terpisahnya kayak menempel saja ya. Jadi seperti yang Pak Edi tadi ya, seperti ini kan ini itu soalnya bentuk cetakan Pak. Ya, kalau desain kan kamu bisa pisahkan kan. Seperti ini kan, ini bagian muka, ini bagian belakang gitu kan. Jadi ini cukup sederhana, misalnya ini desain ini ya. Ini modern clean black white ini ya. Coba kita analisa ini ya. Nah, tadi Pak Aldian tadi ya. Jadi kekuatan background di sini kan hanya memberikan suasana. Dia hitam dan putih, tapi dia diberikan suasana dengan background garis-garis abu-abu. Ya, sehingga desainnya tidak nampak hanya sekedar minimalis belaka, tapi dia ada tekstur. Ya, jadi tekstur dimanfaatkan di sini, tidak hanya warna. Tekstur dari sifat permukaan garis-garis yang bertumpang tindih. Ya. Jadi itu lebih netral dibandingkan tadi misalnya logo jadikan background. Ya. Logo dijadikan background. Itu mending yang netral semacam ini lebih bagus ya. Dia clean, black white, bersih, tapi ada tekstur garis-garis tadi. Lalu di sini. Nah, ini tadi QR code ya ditampilkan. Disimulasikan real ya dari walaupun ini desain, tapi kamu simulasikan misalnya namanya siapa ya, tulis saja jabatannya apa, tulis saja, disimulasikan ya, supaya kita seperti real. Baik. Kemudian untuk nyariskan ini tadi juga
Jadi ini kartu apa ini, Riz? Kartu. Halo? Halo, Rizwan? Rizwan? Oke ya. Jadi coba nanti semuanya dibikin di classroom ya, nanti Pak Edi komentari ya, supaya ada perbaikan ya. Nanti hasil komentar Pak Edi nanti Pak Edi upload di apa namanya di YouTube ya, supaya kalian bisa mengkaji ulasan Pak Edi, lalu dijadikan dasar untuk revisi ya, revisi ya. Jadi nanti direvisi bagi yang sudah mengupload tentu Pak Edi akan komentari tentang desainnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, coba diaktifkan